Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir sampai 500.000 orang. Yang jam salat cuma 50 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ngegas. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadailihi tatada'aful hasanat wa bi ihsanihi tukaffiru 'anhu sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi imamil mursalin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Wa ba'du, al-mukarramun wal muhtaramun, para asatizah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak aparat RT RW atau mewakilinya, hadirin hadirat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, santriwati Geraha Hafiz Al-Manar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tim Bentabo, ya, tim Hadrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, kita bersyukur kepada Allah nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya. Di majlis yang mulia ini Allah pertemukan kita atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semata-mata Allah lah yang mempertemukan kita. Maka nikmat yang tertinggi adalah nikmat iman. Nikmat iman inilah yang menjadikan kita bersatu berpadu, beda warna kulit, beda suku dan ras, beda bahasa, beda kampung halaman, tapi mengapa bisa berkumpul satu atap, duduk sama rendah, berdiri sama capek, duduknya berdiri sama lelah, berdiri sama capek. Tapi kita bisa berkumpul. Pertanyaannya, siapa yang ngumpul kira-kira? Bukan BKM. Yang ngumpul bukan BKM, yang ngumpul bukan RT. Kalau hati kita berpecah belah, mungkin kita nggak mau kumpul ke tempat ini. Betul gitu? Iya. Ada teman kita, jamaah kita, mungkin rumahnya jauh dari sini, tinggalnya mungkin bisa 1 kilo 2 kilo, tapi bisa datang ke tempat ini. Yang menggerakkan langkah kakinya bukan fisiknya, tapi imannya. Ya, saya yakin bapak ibu yang hadir di sini, maaf, ada aja yang punya penyakit, bukan bawa penyakit dia. Ada saja yang punya penyakit migrain, asam urat, betul. Kelihatanlah dari gaya duduknya, ya. Kalau ke kiri, ke kanan, selenderan, muter lagi, ayo muter lagi. Itu kelihatan tuh asam urat, kesemutan, saluran darah nggak jalan, ya. Apalagi kalau bapak-bapak udah gaya duduknya godek, itu kolesterol tuh biasanya. Tambah yang standar ganda belakang, masya Allah, itu banyak penyakitnya biasanya. Artinya setiap kita yang datang ke sini
pasti punya penyakit. Tapi mengapa tiba-tiba penyakit itu hilang? Ya, ini yang dikatakan oleh Rasul mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yadhunallah illa haffathumul malaikah." Itu bawa penyakit, punya penyakit, atau maaf, yang kedua ada masalah. Ini kan wajah-wajah bermasalah semua ini, mohon maaf ya. Ya, masalah suami, masalah istri, masalah keluarga. Santri udah 3 bulan sudah nggak megang kosidahan, ya dana ya dana fulusnya sudah habis, kan masalah itu ya. Mana ngelihat buah jauh banget, ya Allah, buah jauh banget ya Allah, itulah kayak. Jadi pasti ada yang protes sebetulnya, cuman mau teriak malu, betul. Setiap kita yang duduk, maaf, membawa di kepalanya masalah, tapi ketika kita duduk bareng sama-sama di sini, mengapa masalah itu hilang? Seakan-akan Allah mengatakan, wahai masalah, enyahlah engkau dari pikiran hambaku. Wahai penyakit, ringanlah atau hilanglah saat duduk di masjid. Luar biasa itu. Iya, Masya Allah. Maka kadang baca Quran aja tiba-tiba muncul semangat itu. Mak kita saat baca Quran padahal ngantuk, luar biasa. Sekali duduk 3 juz. Sekali duduk jam 2 dini hari baca Quran. Sekali duduk 3 juz, kenapa? Pas ngantuk ngebaca 3 halaman. Pantesan 3 juz lah ngebetnya, 5 halaman lah, sebulan hatam. Iya, inilah disebut rahmat Allah Subhanahu. Bapak Ibu, jangan tinggalkan majlis ilmu. Walaupun kita orang yang terkadang sering bete duduk lama, sering kesel duduk berjam-jam, sering kesemutan saat dengar tausiah, janganlah tinggalkan majlis ilmu walaupun kita orang yang sering angop saat pengajian. Ya, ngantuk baik. Ya, nggak bisa ngeliat tembok, nyender lagi. Dan sepanjang pengajian tembok mulu dicari. Ini mohon maaf ini ya. Ini Majlis Taklim At-Taqwa Kalimantan. Mohon maaf ini ya. Bukan di Gramapuri. Majlis Taklim At-Taqwa Gramapuri Kalimantan. Betul ya? Iya. Jangan pernah tinggalkan majlis ilmu walaupun kita orang yang paling sering kesel, sering bete. Kenapa? Karena di sana ada saudara kita, ada sahabat kita yang duduk bersama, yang saat berdoa melesat doanya karena dia mungkin orang yang sering puasa Senin Kemis. Mungkin dia orang yang menjaga wudunya, suhbatul malaikah, didampingi oleh malaikat. Mungkin dia adalah orang yang paling banyak sedekahnya, diam-diam bersedekah. Mungkin dia adalah orang yang paling banyak nih, ya, puasanya, sholat malamnya, zikirnya, diam-diam berzikir. Maka indahnya dalam kebersamaan dengan majelis ilmu itu indahnya. Ya, lalu kita duduk bersama, doa bersama, masya Allah, dalam kebersamaan melesat itu. Allah nggak lihat pribadinya, Allah lihat kebersamaannya, kan nikmat itu Pak. Betul ya, nikmat. Duduk bersama, silaturahmi bersama, setelah pengajian makan nasi kebuli sama-sama, masya Allah. Ini ada nggak kira-kira nih? Keceplosan ini, hah? Aduh, jadi nggak enak keceplosan. Jangan-jangan ada nih, amin ya. Iya. Makanya mama udah bawa besek, udah bawa kantong kresek tuh, alhamdulillah itu. Ntar kalau ada lebihnya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Nggak bisa ngelihat makanan sisa, masya Allah itu, ya. Alhamdulillah. Nah ini, maka kita bersyukur kepada Allah nikmat iman dan Islam,
nikmat ukhuwah dan dakwah serta nikmat sehat wal afiat. Mohon maaf ibu bapak, mungkin tengah-tengah tausiah ini ada mendengar batuk-batuk kecil, mohon dimaafkan gitu ya, karena masih radang tenggorokan. Sudah di swab apa namanya, apa betul ya kalau masukin makanan apa ya, oh swab, beda lagi tuh Mak ya. Udah di swab di rumah sakit, alhamdulillah negatif, hanya istri yang positif gitu tuh. Alhamdulillah, tapi masih positifnya masih 50-50 ya, positif ngandungnya. Tapi alhamdulillah satu keluarga kita setelah kemarin wafat ayahanda di swab semuanya, alhamdulillah negatif. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasul mulia baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Maulid kita saat ini temanya apa temanya? Dengan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita meneladani Rasul dan menjadi pribadi-pribadi yang soleh. DKM At-Taqwa Bekasi 28 November 29 ya, karena nggak kelihatan tulisannya gitu. Masya Allah, ini spanduknya sampai goib spanduknya nih ya, luar biasa ini ya. Baik, karena kalau rame-rame nanti masuk media, nanti dituduh buat kerumunan, nanti dipolisikan, nanti masuk penjara semua nih ya. Makanya nggak pakai spanduk begitu. Itulah baik sangka kita dengan panitia. Panitia selalu ingin buat spanduk umbul-umbul, tapi COVID khawatir gitu ya. Ya, kita nggak boleh buruk sangka mengatakan qasidahan yang nggak ada. Qasidahan mah gampang, betul? Ya dana, ya qasidah mah gampang, banyak donatur insya Allah. Tapi karena ini sifatnya menjaga musim COVID, maka spanduknya goib, betul ya? Ya goib gitu. Lagi pula ada DKM kita alumni UIN gelarnya SAG, Sarjana Alam Goib, betul ya? Gitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita melihat sosok pribadi Nabi adalah sosok pribadi yang paripurna, sempurna. Maka kalau kita ingin mencontoh pribadi yang mulia, jangan mencontoh Kiai Fulan gitu. Kadang kita sering mendengar, Pak, lihat tuh tetangga sebelah tuh hidupnya sukses, lihat ngapa, kan gitu ya. Jangan melihat satu sisi saja kehidupan seseorang. Ada kalanya tetangga sebelah rumah kita, ia berhasil sukses dalam kerjanya sebagai manajer, sebagai GM sebuah perusahaan, sebagai pebisnis, tapi belum tentu dalam rumah tangganya ia berhasil. Betul? Belum tentu di hadapan anak-anaknya dibanggakan oleh anak-anaknya. Ada kalanya sang ayah pulang ke rumah dibanggakan oleh anaknya, dirindukan kedatangannya. Ya, apa kata si ibu? Adik-adik anak sayang, ayo kita depan rumah, ayah akan datang. Betul tuh. Ya, ayahnya datang. Langsung anaknya mengatakan, ayah datang. Ini berarti sang ayah menjadi apa? Menjadi kebahagiaan bagi anak-anaknya. Yang dikhawatirkan ketika si bapak datang, tin mobilnya, motornya tin klakson, terdengar pintu gerbang dibuka. Apa kata anak kita? Ya datang si bapak, ya datang dah. Ya, istri langsung mengatakan, tumben Pak pulang cepet, digituin coba. Ini berarti suami mungkin menjadi sumber masalah. Nauzubillah. Bapak kira-kira senang nggak kalau
kita pulang anak bahagia, ya. Anak Masya Allah yang usia 4 tahun 5 tahun udah mandi, betul ya, bedaknya sampai kuping, luar biasa itu. Kan mama kalau saking gemes bedak sampai kuping, Bu, betul ya. Istri udah cantik, ya Allah, pakai minyak zaitun supaya glowing mukanya, betul. Pedicure, apa pedicure, Bu? Luluran, Masya Allah tuh, pakai susu bendera yang ada manis-manisnya, akhirnya banyak semutnya itu. Allahu Akbar, udah rapi, udah bersih. Pak, mohon maaf, Anda pulang ke rumah walaupun lelah, letih, overtime, lemburan dan sebagainya, melihat istri dan anak yang cantik dan anak lucu, hilang tuh lelah letih. Betul? Betul, Pak? Dengar, Bu, lihat tuh, semangat tuh soal begitu. Ini suami pulang, Masya Allah, bini pakai daster peniti 8. Ini tali daster copot disambung sama tali rapia, Masya Allah itu. Rambut brekele, Allahu Akbar. Mana muka masih apa tuh, kayak kebon, timun, bengkoang, apa lagi tuh, jahe, sereh, apa namanya itu, maskeran, betul. Sampai saya mengatakan, ya Allah, ini bini apa Dracula, ya Allah. Itu anak 4 tahun, mana belum mandi, telanjang dada, itu ingus sampai kuping, Bu. Ini ingus keluar dari kuping apa keluar dari hidung ini? Sampai sini-sini ingus, Bu. Nih banyak sini. Pernah lihat bocah begitu? Anak siapa begitu tuh? Masya Allah. Nabi itu sosok pribadi yang menjadi kebanggaan bagi anak-anaknya, sosok suami yang apa namanya, yang dicintai oleh istri-istrinya. Istri Nabi 11, riwayat mengatakan 9. Anak Nabi berapa? Mana santriwati? Anak Nabi berapa? 7 anak Nabi. Masya Allah. Istri Nabi 9, riwayatkan 11. Yang cantik siapa yang cantik? Nggak tahu ya. Istri Nabi yang paling cantik ada 3 tuh. Ya, Aisyah, Maryam dengan Sofia. Istri Nabi yang rambutnya panjang sampai menjuntai ke bawah ada Sofia radhiyallahu anha. Luar biasa. Istri Nabi yang paling tua siapa? Saudah radhiyallahu anha. Konon usianya 63 tahun dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam pertamanya Saudah mengatakan, wahai Rasulullah, malam pertama ini kuhadiahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tidurlah engkau dengan Aisyah. Tapi Nabi tetap mencintai Saudah, usia 63 tahun. Maka bapak kalau ingin nambah istri, cari yang 63. Setuju, Bu? Setuju? Setuju? Tadi bilang setuju. Yang muda dipelototin, yang 63 dimarahin, sama juga ini. Ya, intinya Rasulullah SAW adalah pribadi yang dikagumi oleh istrinya. Nabi dibanggakan oleh rakyatnya. Nabi dikagumi oleh tentara-tentaranya. Seluruh sisi kehidupan Rasul semuanya sempurna. Rumah tangga kita belum tentu seperti itu. Maaf, mungkin Anda ayah jadi kebanggaan anak, tapi untuk istri belum tentu jadi kebanggaan. Ya, ibu menjadi kebanggaan bagi anak, tapi belum tentu dibanggakan oleh suami. Bapak dibanggakan dalam rumah tangga, tapi di kantor, mohon maaf, Anda dihina-hinakan oleh bawahan. Di kantor Anda dibanggakan, tapi di rumah belum tentu dicintai oleh anak dan istri. Tapi Rasul seluruh kehidupannya adalah kebaikan-kebaikan dan sempurna. Disinilah Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hebatnya lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Pujian Allah kepada Rasul bukan tersebab Rasul hebat sholat malamnya sampai bengkak kakinya. Pujian Allah kepada Nabi bukan karena puasa Nabi Senin Kamis hampir nyaris tidak pernah putus. Dan seorang pakar ilmu pencernaan dari Jepang mengatakan, kami tidak pernah mendapatkan seseorang yang sepanjang hidupnya sehat, kecuali akhir hidupnya dia sakit karena menjelang kematian. Dia adalah seorang pemimpin muslim bernama Muhammad, karena dia menjaga perutnya untuk tidak makan 2 hari selama sepekan. 2 hari selama sepekan, apa namanya? Puasa Senin Kemis. Maka Nabi mengatakan, sumu taslihu, puasalah engkau maka engkau akan sehat. Rupanya puasa itu membentuk imun yang bagus. Ya, kalau imunitas kita mau kuat, rajin-rajin puasa. Itu diantaranya, Pak. Masya Allah. Tapi Allah memuji Nabi bukan karena Nabi itu hebat puasanya, bukan karena hebat berperangnya. Nabi itu berperang, berapa kali Nabi berperang? Riwayat menyebutkan Nabi berperang 67 kali peperangan. Dan kebanyakan Nabi berperang itu usia 53 tahun. Bayangkan, Pak, usia 53 tahun Nabi 63 kali peperangan. Usia 53 tahun. Kita usia 53 tahun ngapain, Pak? Selonjoran. Jangankan perang, Masya Allah, nyapu, encok, betul tidak? Ya Allah, ngepel masjid diurut besoknya. Ya, fisiknya sudah lemah. Nabi 53 tahun ikut dalam peperangan. Dahsyat. Nah, pujian Allah kepada Nabi bukan karena perangnya, bukan karena sholat malamnya, bukan karena puasanya, bukan karena itu. Tapi Allah memuji Nabi pada surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau akhlak yang luhur. Jadi pujian Allah kepada Nabi tersebab akhlak. Ini penting nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, usia kita ini tidak panjang. Tidak panjang. Kehidupan kita, kata Syekh Muhammad Jasim Al-Muhallihil, membuat etapa perjalanan manusia, ya, sampai-sampai Nabi berwasiat kepada Abu Zar Al-Ghifari mengatakan, ya Abu Zar, ahkimis safinah fa innal bahra amik. 4 pesan Nabi kepada Abu Zar. Wahai Abu Zar, kokohkan bahteramu. Apa Bu bahtera, Bu? Bu, Ibu, Bu, masih hidup? Masih hidup? Kokohkan bahteramu. Apa tuh bahtera? Kapal, betul. Apalagi bahasa kapal? Biduk, tahu biduk? Yang untuk sarapan pagi, apa namanya? Uduk, beda lagi ya. Kokohkan bahteramu, fa innal bahra amik, sesungguhnya lautan itu teramat sangat dalam. Kokohkan bahteramu, kokohkan akidahmu. Hidup di dunia ini kalau melenceng akidahnya, maka batal keislaman kita, batal amal-amal kita, menjadi pahala batal semuanya. Kata Nabi, kokohkan bahteramu. Yang kedua apa kata Nabi? Wastaksir zat fa innas safar tawil. Perbanyaklah bekal karena perjalanannya panjang. Perbanyaklah amal soleh karena setelah dunia perjalanannya panjang. Betul ya? Iya. Wa khafif zahrak fa innal aqabata kaud. Dan ringankanlah beban dosamu. Ya, karena untuk naik gunung itu pendakiannya berat. Artinya kalau mau menghadap Allah, ringankan beban dosa. Betul ya? Dan yang keempat, wa akhlisil amal fa innal naqid basir. Dan ikhlaskan amalmu, sesungguhnya
An-Naqid Basir, Allah itu maha teliti melihat hamba-hambanya beramal. Kita lihat kata Jasim Muhammad Al-Muhalhil, beliau mengatakan bahwa perjalanan manusia sangatlah panjang setelah dunia. Betul ya? Lihat Pak, sebelum alam dunia, alam apa? Alam rahim. Sebelum alam rahim, alam ruh. Bapak Ibu tahun 1945 di mana kira-kira? Belum ada. Di alam ruh namanya. Betul ya? Setelah alam ruh, apa tuh? Alam rahim. 40 hari ditiupkan tuh, ya. Ditiupkan ruh. Apa kata Allah? Alastu birabbikum qalu bala syahidna, dalam surat Al-A'raf ayat 172. Apakah aku Tuhanmu wahai calon janin, calon manusia? Janin itu mengatakan, iya engkau wahai Rabb, engkau Tuhanku. Aku bersaksi engkau Tuhanku wahai Allah. Maka Allah meniupkan ruhnya, kemudian hiduplah itu janin. Ketika janin itu tidak mau menyebutkan engkau Tuhanku, maka Allah tidak tiupkan ruh, kemudian dia mati. Itulah yang disebut dengan keguguran. Ibu pernah ada yang keguguran? Ya, ketika diajak dialog oleh Allah, ia diam, maka Allah tidak tiupkan ruhnya, maka matilah itu janin, disebut dengan keguguran. Alam rahim. Setelah alam rahim, alam dunia. Di dunia lama enggak? Enggak ada yang lama di dunia. Kucluk, usia 5, 10, 15, 20, sebentar. Ma baina sittin wa sab'in, kata Nabi. 60 sampai 70 tahun. Enggak ada yang lama, Pak. Jadi Bapak yang usia 70 ke atas sekarang ini bonus dari Allah. Bonus dari Allah. Luar biasa itu. Iya. Lalu bagaimana? Kita lihat tuh seperti pohon kelapa. Pohon kelapa, kalau kita lihat pohon kelapa, lalu lihat ke bawah. Yang jatuh di bawah itu buah-buah kelapa, Masya Allah, yang terkadang tidak tua. Betul ya? Yang jatuh yang kecil-kecil namanya apa, Bu? Hah? Yang kecil namanya apa? Kalau bahasa di Bekasi cengkir. Betul ya? Di Jawa apa, Pak? Nama? Beruk. Hah? Sama cengkir ya? Iya, kalau bahasa Indonesia kelapa kecil, betul ya? Itu artinya. Yang kecil-kecil itu kan banyak jatuh. Iya. Jatuh bahasa Jermannya murag, betul ya? Murag atau muruk itu? Iya. Jatuh banyak tuh, lihat yang kecil-kecil kan banyak jatuh. Bahkan ada yang kelapa degan jatuh. Hebatnya lagi yang tua masih ada di atas. Setelah kita lihat, oh nyangkut, betul ya? Apa artinya? Tetangga kita 5 tahun ada yang meninggal. Depan rumah kita 17 tahun wafat, nyebrang, meninggal dunia. Masya Allah tuh. Ya. Di pertigaan Cibitung ibu-ibu naik motor, Masya Allah, luar biasa, kena kecoa, luar biasa, meninggal. Kecoanya nempel di kontainer, kontainernya miring Pak, set belok kanan, jatuh, bruk. Masya Allah, mohon maaf, tinggal kakinya saja, kepala dengan badan ada di bawah kontainer Pak. Padahal mau menjemput suaminya yang kerja di Indofarma. Subhanallah, luar biasa itu. Berapa usianya? 32 tahun. Di Kompas seorang bapak pulang dari sholat Isya, lalu melewati teman-temannya nongkrong di Posis Kamling, menyapanya, ngobrol sebentar, pulang ke rumah minta dibuatin kopi. Bu, kopi Bu. Si ibu sibuk main HP. Bu, kopi, gitulah kira-kira. Apa kata bininya? Bentar, ngegas. Masya Allah, dibuatin kopi 2 menit 3 menit, suaminya di sofa duduk menunggu kopi tiba, datang tuh kopi, nih kopinya. Pak, nih kopinya. Pak, kopinya nih. Meninggal dunia, nak. Masya Allah.
duduk nyender. Duduk nyender. Hati-hati. Gitu. Ini ada yang bergerak. Kayaknya gampang banget meninggal dunia dalam keadaan nyender. Hati-hati ini ya. Itu Masya Allah. Usianya berapa? 40 tahun Pak. Lihat alam ruh, alam rahim, alam alam ruh, alam dunia, bentar dunia. Ya, setelah alam dunia kematian tiba. Ya, lalu masuk alam kubur. Setelah alam kubur, dikubur berapa tahun? Lah engkong kita dikubur udah 20 tahun. 20 tahun itu kalau amal solehnya banyak, terang benderang penuh dengan cahaya selama 20 tahun. Penuh dengan kenikmatan alam kubur, raudhah min riyadil jannah. Nah kalau engkong kita 20 tahun, 30 tahun di alam kubur, maaf, banyak maksiatnya, gelap gulita, Masya Allah, penuh dengan azab kubur. Selama 30 tahun lah azab kubur gak pernah berhenti. Selama 30 tahun azab kubur gak pernah berhenti. Ya Allah, lah kita aja di kamar sendirian kita matiin lampu, pengep betul. Sudah pengep menakutkan. Seperti itulah alam kubur. Masya Allah. Di Irak ada seorang anak dimakamkan 16 tahun usianya. Ketika dibongkar, maaf, ketika dimakamkan, setelah dimakamkan kemudian diuruk jadilah kuburan seperti itu. Tiba-tiba orang Pemda datang, Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon maaf banget kita terlambat ini. Apa maksudnya Pak? Kami dari dinas pemakaman, pemakaman ini akan dibuat jadi jalan tol. Nah makam-makam sebelah sana sih kita akan pindahkan besok. Yang sekarang sudah dimakamkan bisa nggak nih hari ini kita pindahin ke sebelah sana, akan dibantu nih. Mumpung ada keluarganya, yuk kita pindahin dah. Nanti ada kompensasinya. Masya Allah tuh. Akhirnya bapak ibunya rela karena ada petugas pemakaman dan ada penggantinya, kompensasi uangnya. Masya Allah, dibongkar tuh makam itu. Belum ditinggalkan oleh ayah ibunya, dibongkar makam itu. Masya Allah, ketika kayu liang lahatnya diangkat, Allahu Akbar, itu mayat dililit ular hitam besar. Masya Allah tuh. Dan mulut ular itu sudah masuk ke kepalanya nih, memakan kepalanya, taringnya dan memakan ke kepalanya. Dan ekor ular itu masuk ke anusnya. Allahu Akbar. Kata kiai yang ikut mengatakan, udah tinggalin, uruk lagi, timbun lagi, tinggalin gitu. Kenapa? Karena kiai tahu dari kitab Kabair Dzunub karangan Syekh Az-Zahabi, orang-orang yang seperti itu bagaimana dosanya. Beliau tahu tuh kiai. Tapi kiai menegaskan kepada orang tuanya, Allahu Akbar, Bapak Ibu, punten, mohon maaf, ini apa yang dilakukan oleh anak ibu. Si ibu nangis, Pak Kiai mohon kepada Allah ampunan untuk anak saya. Iya Pak, mohon maaf Ibu, Bapak Ibu, apa amalan anak ini? Apa yang dilakukan? Si bapak mengatakan, innahu tarikus sholat, karena anakku sering ninggalin sholat. Karena anakku sering ninggalin sholat. Ini Bapak Ibu nih, yang dulu sering ninggalin sholat, lihat nih, Masya Allah tuh. Itu baru berapa menit, nggak sampai setengah jam Pak, baru 10 menitan tuh ular itu melilitnya. Nah kalau anak itu sudah meninggal dunia selama 5 tahun, 10 tahun di makam, sepanjang itulah 10 tahun itulah dililit ular. Azab terus menerus, alam kubur namanya. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini kan perjalanan manusia, alam ruh, alam rahim, alam dunia, mati, alam kubur. Setelah alam kubur bagaimana? Wa nufikha fis sur fa idzahum qiyamun yanzurun. Wa nufikha fis sur fa idzahum minal ajdas ila rabbihim yansilun. Ditiupkan sangkakala, maka
hancur semuanya. 2 tiupan sangkakala, 3 tiupan sangkakala, tiupan kehancuran, tiupan kebangkitan dari alam kubur, bangkit semuanya, miliaran manusia dari kuburnya. Dari tahun dulu zaman Nabi Adam yang wafat, dibangkitkan semuanya. Yaumul Ba'ats, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiupan yang kedua. Tiupan yang ketiga kembali untuk ke padang mahsyar semuanya. Dan malaikat yang meniup sangkakala namanya malaikat Israfil. Rasul menyebutkan dalam hadisnya dalam kitab Jadawil, ya, Al-Jasim Muhammad Al-Muhalhil menyebutkan bahwa malaikat Israfil semenjak diciptakan oleh Allah, mulutnya sudah dimasukkan trompet. Ketika penciptaan Israfil diciptakan oleh Allah, langsung dengan trompetnya buk sangkakala. Jadi sangkakalanya itu, Bu, tidak diletakkan di lemari, enggak ditaruh di meja. Mulutnya, matanya tidak pernah berkedip satu detik pun, berbinar-binar melihat arsy Allah Subhanahu wa taala. Khawatir ada perintah dadakan dari Allah Rabbul Izzah. Luar biasa. Jadi jangan dianggap malaikat Israfil nunggu doang, nyantai. Enggak. Nih, di matanya melihat, enggak pernah berkedip. Bayangkan itu, Pak. Iya. Andai kata keceplosan pret, gimana kira-kira itu? Dan itu mustahil bagi malaikat, mustahil bagi malaikat. Kenapa? Malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Tiupan sangkakala. Baru terjadilah hari kiamat. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Kemudian hari kiamat, yauma tubaddalul ardu, dilumatkan itu bumi dengan seluruh alam semesta, dilumatkan semuanya, diadon kayak ngadon donat, Bu. Diacak-acak tuh, diadon, bagaimana? Nggak kebayang sama sekali itu. Ya, wa barazulillahil wahidil qahhar. Hanya Allah sang raja di raja saat itu yang ada. Semua makhluk mati semuanya. Betul? Tiupan sangkakala. Yang ketiga adalah digiring ke padang mahsyar, kasaf hatil bayda, seperti padang pasir, hamparan tanah putih seperti kertas putih. Laisa fiha ma'alim, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada hutan, tidak ada sungai, lurus semuanya. Berhimpun triliunan manusia, hufatan uratan ghurlan ghair maktunin. Mereka berkumpul, berdiri, tingginya 33 meter. Berdiri telanjang bulat tanpa sehelai benang pun menempel di badannya. Telanjang kaki, telanjang bulat, ghair maktunin, maaf, tidak terhitan. Enggak dihitan. Bahasa orang kampungnya kulub, tidak terhitan, enggak terhitan. Tapi Aisyah mengomentari, ayan zuru ba'du ma'aurata ba'd. Tidakkah mereka melihat kanan kirinya ya Rasul? Depan belakangnya kelihatan auratnya. Apa kata Nabi? Menunduk beliau mengatakan, zalika yaumun asir, zalika yaumun asir. Hari itu teramat sangat berat. Hari itu teramat sangat berat. Jangankan memikirkan dirinya, jangankan memikirkan orang lain, ayah ibunya, anak-anak yang enggak kepikiran sama sekali. Jangankan melihat kanan kirinya, memikirkan anak ibunya pun enggak kepikiran, karena masing-masing memikirkan di hadapan Allah. Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mengerikan tidak? Mengerikan, Pak. Ada sidang kasus di pengadilan, korupsi 100 juta, BAP-nya tebal, Pak. Berkas acara pidana diletakkan di depan hakim ketua, dibuka, Masya Allah, satu kasus 1000 halaman. Kasus yang lainnya nggak ketahuan. Mencuri dari tetangga sebelah, zolim kepada tetangga sebelah,
ngambil mangga tetangga sebelah. Ya Allah, durhaka sama orang tua, zalim kepada anak, itu belum masuk hitungan tuh. Di pengadilan saja BAP-nya satu saja sudah kepikiran ada anak di belakang, istri yang hadir di pengadilan nggak disapa Pak. Gelisah dia, takut luar biasa. Betul. Bagaimana kasus masalah kita yang sangat banyak luar biasa. Namanya padang mahsyar. 50.000 tahun lamanya berdiri kita. Yudna syams, didekatkan itu matahari. Qila qadar sibrin, sejengkal saja. Mereka kepanasan, iya. Kemudian keringatnya ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, sesuai dengan amalnya. Maka Nabi mengatakan, ya, sab'atun yuzillumuhullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Walaupun didekatkan matahari, tapi dia adem. Iya, tenang, santai. Siapa itu? Bukan bahasan kita hari ini. 7 golongan. Di antaranya apa? Tuh di antaranya. Ya, syabun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Anak muda yang hatinya cinta masjid. Nih anak-anak muda nih. Santriwati cinta masjid, anak muda cinta masjid, luar biasa. Loh kenapa anak muda Ustaz? Iya. Karena anak muda jiwanya dinamis, tarikan dunianya betapa sangat kuat. Pengennya tuh main keluar, kan begitu anak muda. Pengennya tuh ngayap, pengennya tuh yatafaccaruna fil ardi, berpacaran di muka bumi, yatafaccaruna fil ardi. Betul nggak bahasa Arabnya begitu ya? Masya Allah, pengennya Pak ninggalin sholat sebagai anak muda. Maka Allah dalam hadis qudsi mengatakan uhibbu asyababal uhibbu asyaikhal abida wa asyaddu hubban asyababa al abida. Aku mencintai orang tua yang rajin ke masjid, yang rajin ibadah. Tapi aku lebih mencintai anak muda yang rajin ibadah. Kalau anak muda rajin ibadah luar biasa Pak. Betul. Kalau orang tua rajin ibadah wajar bau tanah. Apa bau tanah? Emang udah waktunya dekat dengan kuburan. Sudah dekat dengan kematian. Anak muda panjang waktunya luar biasa. Ia sibuk di masjid. Itulah diantara naungan Allah. Ini kita bicara padang mahsyar Pak. Setelah padang mahsyar ada etape berikutnya hisab. Hisab. Dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah amal-amalnya. Ya. Beli mobil, beli motor, nambah rumah, rumah sono, rumah 1, 2, 3, 4. Masya Allah luar biasa. Jangan dikira gampang Pak. Itu hisabnya akan panjang. Ibu pernah belanja Bu? Di supermarket pernah? Pernah Bu? Gak usah jawab, udah kelender wajahnya. Wajah-wajah belanja, betul ya? Tapi sekarang ibu-ibu alhamdulillah nih udah tobat gara-gara Covid, udah nggak ke mall lagi. Alhamdulillah. Cuma depan rumah ada teriakan tuh paket gitu tuh. Paket sehari 5 kali Pak, udah kayak sholat. Masya Allah tuh. Ya Allah, kita kira udah tobat, masuk paket sehari 5 kali, seminggu 35 kali, betul ya? Allahu Akbar walillah. Itu pengganti dari tawaf di mall, betul ya? Itu subhanallah. Ke supermarket beli barang-barang yang banyak, mucung tuh, tahu mucung nih? Di keranjangnya mucung barang-barangnya banyak, penuh. Kira-kira ngitungnya di kasir lama nggak Bu? Hah? Lama. Ngitung di kasir lama. Orang belakang kesel, ya Allah lama amat. Enggak taunya 2 keranjang. Masya Allah. Lama Bu. Ibu aja yang punya barang itu kesel lama ngitungnya. Bagaimana nanti di akhirat? Maka orang yang maaf nih bandanya banyak, hartanya banyak akan panjang hisabnya. Kecuali kekayaannya untuk kepentingan umat begitu. Ya. Mobilnya banyak tapi dipakai untuk mengantar yang sakit. Nah itu tuh. Ya.
Rizkinya banyak, sedekah fakir miskin. Nah, subhanallah, itu tuh kemanfaatannya banyak. Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Boleh kaya asalkan kemanfaatannya sangat besar kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting buat kita. Setelah hisab, mizan. Mizan itu ditimbangnya amal soleh dan amal buruk kita. Ataina biha wa kafa bina hasibin. Khawatir ada yang tercecer. Khawatir hisabnya belum adil, tapi itu sudah Allah Maha Adil. Khawatir ada yang tercecer. Apa yang tercecer? Ada kebaikan yang tidak nampak. Ataina biha wa kafa bina hasibin. Aku berikan hak pahalanya. Apa kebaikan yang tidak nampak tapi pahala diberikan oleh Allah? Apa itu? Baik sangka kita kepada orang lain. Diam-diam kita mendoakan orang lain. Luar biasa. Kan ada teman kita dalam dia mendoakan, ya Allah, itu si ibu kalau pengajian sering ngantuk, kayaknya capek malam, pasti lelah, ya Allah, sehatkan beliau, ya Allah. Diam-diam mendoakannya, itu pahalanya ada, Pak. Allah nggak pernah ya meninggalkan dan menyia-nyiakan dapat pahala. Belum lagi etapa berikutnya, perjalanan padang mahsyar, perjalanan akhirat. Apa itu? Tatayur suhuf, diberikannya rapot amal. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha ra'u kitabiyah. Diberikan rapot amal dengan tangan kanan. Inilah rapot amalmu, ha ra'u kitabiyah. Ayo lihat. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'isyatir radiyah. Enak tuh menerima rapot dengan tangan kanan, tapi ada menerima rapot amalnya dengan tangan kiri. Nauzubillah min dzalik. Selesaikah di situ? Enggak. Neraka Allah dan surganya menanti. Perjalanannya panjang. Itu dikatakan perjalanan yang panjang. Dunia sebentar. Lalu bagaimana kalau kita ingin memiliki amal soleh yang banyak dengan dunia yang sesaat ini? Nah, ini penting. Masuk kita tema inti. Tadi baru prolog, betul ya? Tadi baru muqaddimah. Karena pengajian ini insya Allah sampai maghrib. Siap? Siap? Ngomong siapnya mangap. Siap? Siap? Ayo siap, gitu tuh. Ya. Nah, ini masya Allah. Maka kita akan melihat ada tiga amalan yang apabila kita lakukan itu percepatan amal solehnya dahsyat. Dan inilah cara kita mencintai Nabi dengan mencontoh tiga amalan ini. Perhatikan, tiga amalan. Anda melakukannya, pahalanya mengalir, pahalanya dilipat gandakan, pahalanya nggak pernah berhenti. Tiga amalan. Ini kata Nabi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kalau kita ingin punya amalan yang tidak terputus dan terus mengalir, bahkan besar dia di akhirat kemudian, yang pertama adalah al-a'mal al-jariyah. Amal-amal jariyah. Apa amal jariyah itu? Nah, kita sudah hafal hadisnya. Idza mata abdu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Manusia kalau is dead, manusia kalau sudah mati, meninggal dunia, wafat, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga perkara. Yang pertama kata Nabi, shadaqatin jariyah. Kalau Anda ingin punya amal pahalanya tak terputus sampai makam, sampai meninggal dunia, sampai akhirat, ya, sampai meninggal dunia, maka yang pertama sedekah jariyah. Apa contoh sedekah jariyah? Bi'run banah. Kita memberikan mata air buat sumur di tempat-tempat rawan, di tempat-tempat minim air. Kampung Cabang Bungin, apa tuh, Bojong Mangu. Itu sudah sedikit Pak airnya. Sekarang ini mereka butuh tambahan dari air bersih pakai mobil truk. Masya Allah. Ada teman tinggal di sana, setiap hari beli air pakai truk besar. Kalau Bapak punya rezeki, ya bukan hanya jet pump, tapi satelit, wus masuk ke dalam Pak.
harganya mahal 50 juta, nggak apa-apa, tapi dapat airnya wakafkan. Itu subhanallah, pahala yang besar mengalir sampai kita meninggal dunia. Luar biasa itu. Contoh yang lain apa? Mushaf yang diwakafkan, betul ya? Sejadah yang ditaruh di masjid, mukena ditaruh di musola kampung, cakep tuh. Ya, nggak sanggup beli sejadah, nggak sanggup beli mukena, minimal kesetan, tahu? Jangan dianggap remeh itu kesetan. Tahu bu kesetan bu? Bu, bahasa Inggrisnya welcome, betul nggak tuh welcome? Kan bahasa Inggrisnya welcome. Kesetan taruh pak, sudah kotor laundryin, pahala lagi. Masya Allah, itu jariah, amal jariah. Difahami ini ya? Amal jariah harus ada yang terus mengalir. Satu sisi ada amal jariah, satu sisi yang lain nauzubillah ada dosa jariah. Apa dosa jariah? Bapak ibu punya kontrakan, punya rokok, dikontrakin untuk kafe dan diskotik. Bapak ibu meninggal dunia masih dipakai untuk kafe diskotik, dosa jariah tuh. Orang yang udah meninggal dunia dosa terus mengalir, namanya dosa jariah. Masya Allah. Ibu masa mudanya nih posting di Facebook, di Pacebook, betul? Facebook, Masya Allah. Ia difoto, maaf nih gemulai tubuhnya, anak gadisnya didiemin, dipasang status foto-foto syur, foto-foto yang nauzubillah min zalik. Ya, foto anak gadisnya pakai pakaian adiknya yang 7 tahun. Luar biasa itu. Anda memasang foto begitu, tiba-tiba yang melihat naik hasrat seksnya, keinginan untuk berzina, dan mohon maaf, itulah yang disebut dengan su'ul jariyah. Iya, yang naruh posting, ya, yang buat video-video seperti itu masuk YouTube, orangnya sudah meninggal dunia, masih diklik sama-sama netizen, masih dilihat tayangannya, masih dilihat di Facebooknya, masih kelihatan tuh foto-fotonya di pantai. Orangnya sudah meninggal dunia, dosanya terus mengalir. Nauzu, Bapak kalau punya anak seperti itu Pak, suruh tutup Facebooknya. Iya. Maka ada seorang artis perempuan yang sudah hijrah, artis Satun, betul ya? Seorang artis yang sudah berhijab, dia mengatakan, tolong kalau Anda mendapatkan postingan-postingan foto-foto saya di IG, di Facebook atau di YouTube yang tidak baik, tolong dihapus, tolong dihapus. Kenapa? Karena itu akan menjadi dosa jariah. Dosa jariah, hati-hati nih Pak. Ada amal jariah, ada dosa, ada jariah. Nah, amal jariah itu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, Anda posting tuh, ya. WA group Masjid DKM At-Taqwa, kita dapat nasihat dari guru kita share ke teman SMP, share ke teman SMA, dapat lagi dari Habib, dapat lagi dari grup DKM yang lainnya, dibaca, bagus nih, dikirim lagi ke teman kita share ke kawan kita, cakep. Ada lagi yang dapat kiriman, belum dibaca udah di share, luar biasa itu. Saking baik sangkanya, belum dibaca, ditelepon sama temennya, bro, makasih bro, luar biasa tausiah tadi pagi yang ente share, ngena banget ke hati, makasih ya. Tausiah mana? Yang kemarin jam 7 pagi ente share, gua aja belum baca, lu kenapa nggak share duluan? Ada begitu ya? Ada, belum dibaca udah di share, saking baik sangkanya itu, luar biasa itu, ya. Sampai di share, belum dibaca, share tentang PO 3 mangkok bakso, betul ya? Ya. Pre-order 3 mangkok bakso, somai 3 mangkok dan sebagainya. Ada begitu Bu? Ada begitu. Ya. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Apalagi yang lainnya itu? Ya. Doa anak yang soleh itu amal jariah. Sampai dan pahala itu akan besar. Ini amal jariah. Yang kedua, perhatikan, kalau amal kita akan mau sampai ke alam kubur bersama kita, bahkan
di akhirat akan besar pahalanya. Yang kedua, amalan-amalan yang bermanfaat di waktu-waktu yang hebat. Amalan-amalan yang bermanfaat di waktu-waktu yang hebat. Apa contohnya? Contohnya adalah amalan itu dilakukan di tempat yang mulia. Mana tempat yang mulia? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Kalau ada rezeki, umroh haji. Karena sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibandingkan sholat di Masjid At-Taqwa. Sholat di Masjid Haram 100.000 kali sholat dibandingkan sholat di Masjid At-Taqwa, di masjid-masjid yang lainnya. Ini yang dahsyatnya ini. Ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di waktu-waktu yang mulia. Ada lagi di tempat-tempat yang mulia, tempat yang mulia, waktu yang mulia. Mana waktu yang mulia? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bapak Ibu melakukan amal soleh, baca Quran di Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, lipat ganda pahala dan terus mengalir pahalanya. Apalagi yang lainnya? Malam Jumat, malam yang mulia, hari Jumat, dan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Ketika kita beramal di bulan yang mulia, lipat ganda yang dahsyat. Dan yang terakhir, amalan yang hebat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Tidak ada sesuatu yang memberatkan timbangan di hadapan Allah kecuali husnul khuluq, akhlak yang mulia. Sampai-sampai datang kepada Nabi seorang wanita, "Ya Rasulullah, inna jarati shaimatun bin nahar wa qaimatun bil lail." Wahai Nabi, saya punya tetangga, siangnya rajin puasa, malamnya tak pernah putus sholat malam. Lakin tuzi jaraha bilisaniha, tapi mulutnya ketus nyakiti tetangganya. Wahai Nabi, lisannya tuh tajam membuka aib orang lain. Bagaimana pendapat engkau wahai Rasul? Nabi menjawabnya, innaha finnar. Singkat padat Nabi menyebutnya itu wanita di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Maka hati-hati ibu, sholat kita kalau tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar, bermasalah sholat kita itu. Ya. Tapi Nabi didatangi oleh wanita yang lain, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga, sholatnya biasa, hanya 5 waktu saja, puasanya pun biasa, Masya Allah, tapi dia memuliakan tetangganya, dan kalau ada kucing, dia memberikan makan kepada kucing itu." Dengan baiknya dia melakukan itu. Nabi menyebutkan dengan jawaban, innaha fil jannah, itu wanita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak. Bu, ibu mau masuk surga? Jawabannya nggak kompak. Mau masuk surga, Bu? Baik. Kata Nabi, ada cara mudah masuk surga, sampai-sampai Allah mengatakan, pilih pintu surga yang kau sukai. Syaratnya 4. Nabi bersabda, iza shallatil mar'ah shalaha. Kata Nabi, kalau 4 ini engkau miliki wahai ibu, maka Allah memerintahkan engkau masuk surga dari pintu mana yang engkau inginkan. Silakan. 4 syaratnya. Yang pertama, iza shallatil mar'ah shalaha. Kalau wanita itu sholat 5 waktunya saja dengan baik, Bu, sholat 5 waktu dengan baik, enggak pernah nambah sholat ba'diyah qobliyahnya, enggak sempet, katakan enggak sempet tahajud duhanya, enggak kecandak, hanya 5 sholat waktu aja dia pegang dengan baik. Dan yang kedua, wasoma syahrahan, dia puasa Ramadannya dengan baik, enggak pernah puasa Senin Kemisnya, enggak pernah puasa Ayamul Baitnya, 3 hari setiap bulan-bulan hijriyahnya, enggak kesempatan puasa itu, hanya Ramadan saja. Yang ketiga, kata Nabi, wahasanat farjaha, dan ia jaga kemaluannya dari zina, enggak selingkuh dia. Ketiga. Dan yang keempat, kata Nabi, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. 4 ini, sholat 5 waktu, puasa Ramadannya,
jaga kemaluannya dari zina, tidak selingkuh, dan yang keempat taat kepada suaminya. Allah mengatakan udkhulil jannah min aibabin sya'at. Silakan kau masuk surga dari pintu mana yang kau inginkan. Mudah nggak Bu? Bapak mudah nggak Pak kira-kira Pak? Mudah nggak? Ibu mudah Bu? Kira-kira dari 4 poin ini mana yang paling susah Bu? Bu, jujur ngapa? Ini jangan sampai pengajian emosi kita ini. Mana yang kira-kira yang paling susah? Yang keempat, taat sama suami. Ini suami ngasih 5 juta melotot. Mana yang lainnya? Mana yang lainnya? Masya Allah. Mana? Store. Luar biasa itu. Iya. Ya, suami makan, mohon maaf nih belum dapat gaji, nyuruh makan suami pakai mata. Ya, sarapan tuh. Kenapa belum gajian? Pas udah gajian aja ayang bebek, ya Allah. Ayo makan sama mama, Masya Allah. Manggilnya ayang bebek. Bebek goreng, bebek pedas, betul ya. Bebek rica-rica, ada maunya, Masya Allah. Kadang berantem, gak ngomong. Ada begitu? Hanya karena apa? Nih, kosidahan, ya dana. Ya Allah, ngambek gara-gara pulang telat. Tidur papunggung-punggung. Pernah begitu Bu? Ya Allah. Suami ngadap sono, istri ngadap tembok. Sambil gambar lope, tengah-tengahnya retak. Di bawah ditulis jahat. Gitu tuh. Ya, mohon maaf ini. Yang keempat poin yang berat, taat kepada suami. Maka kita lihat akhlak Nabi luar biasa hebat Pak. Masya Allah tuh. Ya. Istri Nabi taat kepada Rasulullah SAW, maka mereka dijadikan surga oleh Rasulullah SAW. Artinya, mohon maaf, walaupun ibu bukan istrinya Nabi, kalau taat kepada suami dengan baik, insya Allah masuk surga sesuai pintu mana yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini saja kiranya karena waktu tidak mencukupi. Ya, dan mohon maaf nasi kebuli sudah mau ditarik-tarik keluar itu ya, harus selesai dahulu. Dan alhamdulillah kita selesaikan maulid kita sore siang ini, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah berkahkan rumah tangga kita gitu ya, dan Allah muliakan anak-anak kita, amin ya. Dan saya nitip doa, mohon doanya keikhlasan dari Bapak Ibu untuk ayah saya Kiai Haji Ahmad Soheh yang sering ngajar sini. Minggu keberapa ya? Minggu ketiga, 2 dan 3 setiap subuh ya. Itu Masya Allah, alhamdulillah meninggalnya ringan Bu. Ya, pantesan beliau pengen pulang dari rumah sakit itu isyaratnya. Bapak nggak betah, tolong jemput gitu. Dijemput jam 4 sore, jam 5 sampai rumah. Masya Allah dimandikan, dibersihkan, seger. Akhirnya tidur dia. Ketika tidur bangun mengatakan, mana anak-anak kumpul, bacain Yasin. Lah, bacain Yasin. Bapak ngapain udah bacain Yasin. Bocah-bocah yatim kumpul Yasin. Tidur, dibacain Yasin. Yasin berhenti, Yasin jangan berhenti. Berhenti lagi, bangun Yasin gitu. Saya datang habis ngajar di Tambun jam 11 malam, melihat wajah saya, Yasin. Ya, Yasin. Emang senang Yasin beliau itu. Masa sesuai dengan pesan beliau 2 tahun yang lalu, kalau Bapak mau berpisah, keluarga mau kumpul ya, jangan nggak kumpul, udah kumpul semuanya. Nggak ada yang bolos, nggak ada yang tidak ada, semuanya ada. Iya. Jam 1 sudah napas terengah-engah, Masya Allah tuh. Ya, saya bisikan talqin la ilaha illallah sampai jam 1.35. Jam 1.20 tidur tuh, gitu. Loh kok tidur nih? Gitu. Anak-anaknya 1.35 masih talqin la ilaha illallah. Pak gitu. Dokter bilang, ibu mohon maaf, anak-anak mohon maaf ya. Ini bapak sudah meninggal jam 1.20. Loh ini kok, ini tidur
Dokter, enggak, sudah meninggal. Masya Allah. Enggak kelihatan sakaratnya. Enggak kelihatan sama sekali. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang kalau sudah banyak amal solehnya itu mencabut ruhnya, malaikat mencabut terus seperti membelai sutra pelan-pelan. Seperti mengambil rambut, selai rambut dari tumpukan tepung. Dicabut tuh rambut, nggak bergerak tepung. Kenapa? Saking lembutnya itu rambut. Iya, nggak kelihatan tuh sakaratnya. Sudah, masya Allah. Semoga Allah ampuni dosa beliau. Ya, Allah ampuni dosa orang tua kita semuanya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir li abi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ja'alil jannata ma'wa. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa ayah bunda kami ya Allah. Peluklah ayah bunda kami dengan pelukan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, cintai ayah ibu kami ya Allah. Ayah ibu kami yang sakit saat ini, sembuhkan ia dari penyakitnya ya Allah. Ayah ibu kami yang dalam kesulitan ya Allah, mudahkan kesulitannya. Ayah ibu kami yang belum umroh dan haji ya Allah, mudahkan ayah ibu kami untuk umroh dan haji ke Baitullahil Haram. Ya Allah, ayah ibu kami yang terlilit hutang, hutangnya untuk sekolah kami, hutang beliau agar anaknya bisa sekolah, hutang beliau ayah ibu kami agar anaknya bisa makan ya Allah. Ya Allah, tutuplah hutang ayah ibu kami ya Allah. Ya Allah, umur ayah ibu kami ya Allah, wafatkan dengan husnul khotimah ya Allah. Wafatkan dengan husnul khotimah. Ayah ibu kami yang telah wafat mendahului kami ya Allah, lapangkan kuburnya, cahayakan kuburnya, bahagiakan kuburnya ya Allah, berkahkan kuburnya ya Allah. Jangan haramkan ayah ibu kami surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami bersama ayah bunda kami dalam surga-Mu yang penuh dengan kenikmatan ya Rabbana. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami belum pernah membahagiakan ayah ibu, kami belum pernah membuat ayah ibu tersenyum ya Allah. Ya Allah, buatlah ayah ibu kami tersenyum di alam kuburnya. Buatlah ayah ibu kami bangga di alam kuburnya, bahagia dalam kuburnya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.